Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam kajian hadis Arba'in yang ke-36. Namun dalam kajian hadis yang ke-36 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, ini saya akan mengkhususkan dalam sebuah lafal hadis saja di antara banyak isinya dalam hadis tersebut, yaitu hadis yang berbunyi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini terdapat dalam riwayat Bukhari nomor 2699. Hadis ini adalah potongan dari hadis Arba'in nomor 36. Baiklah teman-teman sekalian, hadis ini sungguh membuat kita sebagai thalabul ilmi, mahasiswa, siswa maupun santri, memberikan sebuah cahaya bagi kita, motivasi bagi kita untuk menuntut ilmu. Di mana secara teks hadis ini mengatakan bahwa siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya menuju surga. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu berkata bahwa menempuh jalan dalam menuntut ilmu ada dua makna. Yang pertama, menempuh jalan secara hakiki, yaitu dengan berjalan menuju majelis ilmu para ulama. Yang kedua, menempuh jalan secara maknawi, yaitu dengan menempuh cara bisa diraihnya ilmu, seperti dengan menghafalkan, mempelajari, mudzakarah atau saling mengingatkan, mutola'ah atau mengkaji, menulis atau berusaha memahami ilmu tersebut. Demikian yang dikatakan oleh beliau terdapat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam juz 2 nomor 200, halaman 297. Hal ini menunjukkan bahwa siapa saja yang berjalan, baik itu berkendaraan maupun jalan kaki untuk menuju majelis ilmu, ya seperti teman-teman misalnya datang ke Jogja atau ke tempat manapun untuk ilmu, ke kampus, ya, ke masjid dan lain sebagainya, sudah termasuk dalam balasan hadis di atas. Begitu pula yang mungkin sampai bergadang di malam hari, menghafal, menulis, menelaah, itu juga termasuk bagian dari pahala dari hadis ini. Bahkan semakin besar kesulitan yang diderita, maka semakin besar pula pahala yang akan diperoleh. Ini sungguh luar biasa bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian dalam sebuah kaidah, Imam As-Suyuti menyebutkan di dalam kitab Al-Asbah wa An-Nazair halaman 320, dikatakan bahwa makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Amalan yang lebih banyak pengorbanan, lebih banyak pula keutamaannya. Nah, oleh karena itu teman-teman semua yang sekarang lagi menuntut ilmu dimanapun berada, baik di pesantren, mahasiswa seperti di Persada, di kampus, di UAD dan kampus manapun, atau bahkan sekarang lagi sekolah tingkatan SMA ataupun SMP dan tingkatan apapun, atau yang rajin ngikutin kajian-kajian, maka besarnya pahala kita itu tergantung dari pengorbanan yang kita lakukan. Ya, mungkin harus berjalan kaki yang jauh, bersepeda ke kampus, ke tempat pengajian, atau bahkan harus mengorbankan uang sakunya karena untuk beli buku, alat tulis, ya, atau lain sebagainya. Ya, harus berngantuk-ngantuk ria di malam hari bergadang demi untuk mencapai cita-cita dalam menuntut ilmu. Ini sungguh luar biasa. Oke. Dasar kaidah yang saya sebutkan tadi itu tidak keluar dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi walakinnaha ala qadri nasabik, akan tetapi pahalanya tergantung pada usaha yang dikorbankan. Hadis riwayat Muslim nomor
1211. Nah, kemudian Imam Asyuti ketika menyebutkan kaidah tadi, maka aksaru fi'lan kana aksaru fadlan, ya, itu juga mengambil dari hadis ini. Imam Az-Zarkasi berkata dalam Al-Mansur, al-amalu kullama kathura wa syaqqa kana afdalu mimma laisa kadzalik. Amalan yang semakin banyak dan sulit lebih afdol daripada amalan yang tidak seperti itu. Oke. Ini memberikan kesimpulan bagi kita para penuntut ilmu semuanya, bahwa semakin besar kesulitan dan semakin banyak tugas yang diberikan oleh dosen, oleh para guru kepada kita, semakin sulitnya kita mendapatkannya dan menyelesaikannya, butuh waktu yang banyak dan pengorbanan, itu semakin lebih utama daripada amalan-amalan yang lain. Oke. Baik. Kemudian terkait dengan hadis ini juga, itu menunjukkan bahwa Allah akan memudahkan bagi orang yang menuntut ilmu, melakukan perjalanan menuntut ilmu, itu mudah baginya menuju jalan ke surga. Ada 4 makna yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang pertama, dalam hadis ini memberikan pengertian dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkannya masuk surga. Yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan seseorang kepada surga. Ketiga, menuntut ilmu akan mengantarkan kepada ilmu yang lainnya. Dengan ilmu tersebut akan mengantarkannya kepada surga. Sebagaimana kata sebagian ulama, ya, yang mengatakan, man amila bima alima aurasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah ia pelajari, maka Allah akan mewarisinya ilmu yang tidak ia ketahui. Nah, ini menarik. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan, thawabul hasanatil hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Begitu juga dalam surat Maryam ayat 76, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yazidullahu alladzina tadaw huda. Dan Allah akan menambahkan petunjuk bagi mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Dalam surat Muhammad ayat 17, walladzina tadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk Allah, maka Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaan. Ini sungguh luar biasa sekali bagi orang yang menuntut ilmu. Dan yang keempat, dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewati sirat atau titian yang terbentang di atas neraka menuju surga. Nah, sampai-sampai Ibnu Rajab menyimpulkan menuntut ilmu adalah jalan paling ringkas menuju surga, sebagaimana yang beliau katakan dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam itu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh karena itu menurut Ibnu Rajab seharusnya setiap penuntut ilmu berusaha untuk meraih manfaat dari ilmu agama. Karena ilmu itu akan mengantarkan kepada Allah, dan mempelajari ilmu adalah jalan yang paling singkat menghadapnya. Jadi menuntut ilmu adalah jalan yang paling ringkas untuk masuk surga. Menuntut ilmu juga adalah jalan yang paling mudah untuk masuk surga. Ilmu akan menuntun pada berbagai jalan di dunia dan di akhirat untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka ingatlah, tidak ada jalan untuk mengenal Allah, untuk menggapai ridhonya, untuk makin dekat dengannya, melainkan ilmu yang bermanfaat, yang dengan sebab ilmu itu para rasul diutus oleh Allah, dan Allah menurunkan Alkitab. Ilmu itulah yang menuntun dan memberi petunjuk kita ketika seseorang berada dalam kegelapan atau kebodohan, ketika dalam syubhat, pikiran yang sesat dan keraguan-raguan. Oleh karena itu, rugi bagi setiap orang yang diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, tapi dia menyia-nyiakan kesempatan itu. Maka marilah kita yang pada saat ini diberi takdir oleh Allah yang sungguh mulia, yaitu untuk menuntut ilmu. Meskipun sekarang sedang dalam kondisi online, tetapi
kondisi apapun akan tetap bisa dihadapi oleh para pencinta ilmu. Oleh karena itu, mari tanamkan di dalam hati kita, azamkan dalam diri kita, kuatkan kemauan kita agar supaya kita menuntut ilmu dengan baik dan benar dan jauh dari kata-kata malas, riya, sombong, apalagi merendahkan yang lainnya. Tetap semangat untuk belajar, teman-temanku semuanya. Jangan kendor, ojo leren dadi wong apik, ya. Karena jadi orang yang baik itu tidaklah mudah dan tidak ada yang namanya istirahat apalagi cuti. Selalu tingkatkan keunggulan, karena orang yang unggul mesti sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.